Perseteruan antara Demokrat kubu AHY dan kubu Muldoko masih berlangsung hingga saat ini. Tak tanggung-tanggung pihak yang berseberangan dengan AHY menggandeng pengacara kondang Yusril Iza Mahendra. Isu tak enak pun mulai menimpa Yusril. Mulai tak tahu balas budi hingga berbelot lantaran tak diberi uang 100 miliar. Tentu saja Yusril tak terima serangan terhadap dirinya dan menyebut antek Demokrat memakai jurus mabok. Bahkan influencer Denny Siregar ikut berkomentar hingga ada yang mengungkit masalah Senturi. Sebelumnya seperti dilansir detik.com, advokat Yusril Iza Mahendra mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung terkait uji formil dan material anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrat era Agus Harimurti Yudhoyono. Salah satu sorotan Yusril terkait ADRT Partai Demokrat ini ialah soal kewenangan Majelis Tinggi yang begitu besar dalam Partai Demokrat. Poin ini akan diuji apakah sesuai tidak dengan asas kedaulatan anggota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Partai Politik. Majelis Tinggi Partai di Demokrat memang memiliki kewenangan tinggi. Misalnya perihal penyelenggaraan KLB yang termaktub dalam Anggaran Dasar Partai Demokrat bab 10 tentang permusyawaratan partai dan rapat-rapat. Yaitu tepatnya pada pasal 81 ayat 4. Berikut bunyinya. Pasal 81 ayat 4. Kongres luar biasa dapat dilaksanakan atas permintaan A. Majelis Tinggi Partai, atau B. sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah dan 1/2 dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang, serta disetujui oleh Ketua Majelis Tinggi Partai. Selain itu mengenai KLB, diatur dalam pasal 83 Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat bab 7 tentang permusyawaratan dan rapat-rapat. Berikut bunyinya. Pasal 83 ayat 1. Dewan Pimpinan Pusat sebagai penyelenggara kongres atau kongres luar biasa. 2. Kongres luar biasa dapat dilaksanakan atas permintaan A. Majelis Tinggi Partai, atau B. sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah dan 1/2 dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang dan disetujui oleh Ketua Majelis Tinggi Partai. 3. Dalam permintaan tersebut harus menyebutkan agenda dan alasan-alasan yang jelas diadakannya Kongres luar biasa. Dalam hal ini Ketua Majelis Tinggi Partai yang merupakan Susilo Bambang Yudhoyono memiliki kewenangan yang begitu tinggi. Tak terima digugat Yusril, sang mantan beserta kroninya ramai-ramai menyindir Yusril di akun Twitternya. Money can buy many things, but not everything. Mungkin hukum bisa dibeli, tapi tidak untuk keadilan. Sungguh pun saya masih percaya pada integritas para penegak hukum. Berjuanglah agar hukum tidak berjarak dengan keadilan. SBY. Tulis SB Yudhoyono. Begini Prof. Yusril Iza Mahendra, soal gugatan JR pasti kami hadapi. Jangan khawatir. Kami cuma tidak menyangka karena Partai Demokrat tidak bisa membayar tawaran Anda 100 miliar sebagai pengacara. Anda pindah haluan ke KLB Muldoko. Tweet Andi Arief. Menanggapi serangan gila-gilaan Demokrat ke Yusril, Denny Siregar dan netizen juga tak kalah garang menyentil Demokratnya Pak Mantan. Untuk marwah partai yang selalu terlihat wah dan berkuasa 10 tahun, keluarin duit 100 miliar aja untuk pengacara papan atas nggak mau. Partai Demokrat emang pelit ya, tulis Denny Siregar. Netizen lain bahkan menautkan berita mengenai tuduhan korupsi Senturi SBY oleh Anas Urbaningrum. Seperti dilansir berita1.com, mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum
mengaku telah menyampaikan kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi data perihal dugaan kecurangan dalam dana kampanye pemilihan presiden tahun 2009, di mana kuat dugaan penggunaan bailout atau dana talangan ke Bank Senturi sebesar 6,7 triliun rupiah. Namun, Anas enggan mengungkapkan calon presiden mana yang diduga melakukan kecurangan tersebut. Tetapi kejelasan diperoleh dari pernyataan salah satu pengacara Anas, Firman Wijaya. Di hadapan awak media, ia meyakini bahwa aliran dana bailout Bank Senturi digunakan oleh Capres Susilo Bambang Yudhoyono untuk kampanye pada tahun 2009. Kalau berita ini benar, meski kasusnya masih di awang-awang hingga saat ini, maka pernyataan Denny Siregar memang benar adanya. Demokratnya Pak Mantan memang pelit, maka tak heran kalau mereka ditinggal satu persatu orang kepercayaannya. Bahkan saking pelitnya, partai yang notabene punya bersama diambil alih jadi partai keluarga. Jauh-jauh hari menyiapkan karpet biru untuk anaknya dengan melabrak aturan partai. Rasanya kalau mereka menerima serangan internal itu ibarat buah simalakama perbuatan mereka yang lalu. Akhirnya masa tua Pak Mantan harus disibukkan dengan menuntut anaknya agar bisa bertahan di gelanggang politik. Beda jauh dengan Jokowi nanti, yang pastinya akan lebih sibuk bermain dengan sang cucu. Semoga saja Terah Cendana, Cikeas, Kala, dan Bakri tidak masuk menjadi bagian pimpinan di masa mendatang. Sudah cukup masa mereka, dan giliran Indonesia dipimpin orang yang sesuai. Begitulah kura-kura. Artikel ini ditulis oleh Niha Arif di siword.com. Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.